Mereka katanya ngelihat penampakan di situ gitu loh. Rekam tenang. Oh, bilang dong. Gue deg-degan juga nih. Pis. Ya, lanjut. Nah, itu yang tim pertama kan gagal. Padahal udah dikit lagi tuh, udah dikit lagi sampai puncak gitu. Kalau di apa namanya? Setelah itu kan mereka cerita-cerita tuh apa sih sebenarnya nih yang bikin gagal nih gitu kan? Ya pertama yang pasti ada karena bawa temen yang sebelumnya tuh emang nggak pernah ikut naik gunung gitu loh. Langsung lemes temen. Jadi masih ada beberapa orang yang masih baru lah ikut, cuma sekedar ikut aja gitu loh. Cuma sekedar ikut aja, cuman namanya lupa saya. Itu di bawah saya tuh masih junior tuh. Gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua ya itu ada apa ya, hal-hal yang di luar nalar sebenarnya gitu loh, cuman mereka nggak tahu, nggak cerita ke gua awalnya kan. Nah ya habis setelah kejadian itu, nah ini ada niatan lagi nih, penasaran nih kan, penasaran mau apa namanya naklukin, istilahnya naklukin kali. Kayak mau ke sana lagi gitu loh, mau ke sana lagi, cuma persiapannya udah mateng dan yang ikut pun rata-rata udah pernah istilahnya pernah naik gunung lah, pernah naik gunung sama petualangan gitu kan. Itu waktu itu musim liburan ya, antara bulan apa lupa sih gue itunya. Pokoknya itu di apa namanya ekspedisi yang kedua ini nih, kan yang pertama udah gagal tuh, ekspedisi yang pertama tuh padahal dikit lagi tuh gagal gitu ya. Nah ini ekspedisi yang kedua. Ekspedisi yang kedua itu lumayan banyak, bawa tim ada 10 orang kalau nggak salah, seingatku dulu tuh 10 orang. Jadi 9 laki, ceweknya satu tuh. Tomboy ya. Oh tomboy itu, ceweknya namanya siapa dulu ya, si Lita apa ya kalau nggak salah, lupa sih saya, udah lama sih gue. Nah ceritalah, berangkatlah kita nih kan dengan persiapan yang udah matang nih gitu kan. Waktu itu naik bis dari Rawamangun kalau nggak salah deh. Naik lewat dari Rawamangun, naik bis ke arah yang Cirebon tuh, turun di terminal yang Kuningan tuh. Turun di situ. Nah kita nih naiknya ini dari base campnya itu pertama dari ini, daerah namanya Palutungan gitu. Sebenarnya kan ada beberapa spot yang apa bisa jadi awalan buat naik gitu loh. Oke, lo ngambilnya Palutungan. Ini Palutungan artinya apaan nih? Coba Palutungan nggak tahu deh, pokoknya itu Palutungan, Palutangan. itu spot untuk dulu camping terus ya buat naik, nanjak ke apa namanya, ke puncak Ciremai. Karena pertama di situ kita pilih itu daerahnya treknya nggak terlalu ekstrim lah istilahnya. Bisa ditempuh dengan santai pun enak gitu. Oke. Iya, karena ya spot yang satu lagi tuh daerah Linggarjati itu sebenarnya tuh. Linggarjati bentar ya sadayanya. Cabe listener, kita bicara. Lu mana yang horor? Belum ini. Ini kan masih. Ini lagi pemanasan. Pemanasan. Lo pakai kacamata lagi kalau gitu.
ini kronologi awalnya aja nih gue ceritain biar step by step. Oh begini gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus lanjut. Tadinya gitu kita mau ngambil spot yang trek dari Linggarjati itu awalnya, cuman karena dipikir dari info-info terus cerita orang-orang situ, itu jangan Mas katanya. Itu udah agak-agak serem deh lewat situ gitu. Lewat situ pokoknya ya agak-agak mistik juga gitu, mistis gitu istilahnya tuh kan. Wah kita nge-pair juga kan ini walaupun udah sering. Gugus kalau bilang mistis. Walaupun istilahnya udah beberapa kali ngalamin naik gunung gitu kan, cuman ya wah mikir juga gitu kan. Nah udahlah kita ngambil deh yang spot di Palutungan itu gitu kan. Sampai kira-kira jam berapa ya? Agak-agak belum terlalu sore sih, masih asar kalau nggak salah itu. Bada asar itu sampai terminal itu. Nah, langsung kita ke Palutungan tuh. Dari situ kayaknya kita langsung nanjak, nggak pakai daftar kalau lagi itu deh. Kalau gue inget. Emang kalau naik gunung mesti daftar gitu? Oh ada, biasanya ada. Biar tuh tempat ya, yang naik siapa aja gitu ya. Posko biasanya ada posko perhutani atau yang pengelola situ gitu loh. Cuma kalau gue seingat gue lagi itu gue langsung dari situ tuh. Langsung naik gitu kan, dari udah sampai yang tempat yang namanya Palutungan itu, siap-siap semua persiapan, langsung nanjak gitu kan. Bersepuluh ya berarti ya? Gimana? Bersepuluh berarti jalannya bersepuluh. Bersepuluh. Nah ini karena ini mulai agak-agak horornya di sini nih. Ini karena ini kan tadi ada orang yang ikut di ekspedisi pertama, beberapa orang tuh kan. Yang udah mau nyampe tapi gagal ya. Itu ada sekitar ada 4 orang kalau nggak salah tuh yang ikut ekspedisi yang pertama, cuma gagal gitu. Sisanya baru gitu kan. Nah mereka tuh cerita dari awal di mau persiapan nanjak itu udah cerita. Nih, pokoknya sebelum maghrib harus udah ngelewatin yang namanya di situ kalau nggak salah hutan pinus sama hutan yang banyak pohon pisangnya gitu loh. Hutan Demangki. Ya pokoknya hutan pinus sama hutan pisang banyak pohon pisang gitu. Dan mereka juga ngomongnya langsung terus terang gitu, karena di pengalaman yang pertama, yang di ekspedisi pertama itu bilangnya mereka katanya ngelihat penampakan di situ gitu loh. Di hutan pisangnya itu ya. Nah, antara hutan pinus sama yang pisang gitu. Jadi antara dua itu. Nah, lanjut. Yang paling serem itu katanya yang di hutan-hutan pisang itu gitu loh. Dan itu udah diomongan dari awal. Ya kita kan sebagai yang kalau gue kan termasuk yang ikut yang kedua nih gitu. Wah, serem juga nih. Nah ini apa nih? Apa yang bikin serem? Penampakannya itu diceritain kah bentuknya? Iya diceritain. Ya paham dah yang Mbak Kunti begitu kan. Rambut panjang gitu ya. Tatap mata saya. Ya pokoknya kayak gitu. Oke. Pokoknya kayak gitu. Nah, jalan lah kita kan. Nah, hutan itu sebenarnya itu udah batas vegetasi ya, dari ladang sama ini kebun-kebun penduduk gitu kan. Lo jelasin dulu dong, vegetasi apa? Kan nggak semuanya pecinta alam nih. Nah, vegetasi mah kan bahasa ini
bahasa Umum ya. Indonesia, bahasa umum. Jadi Ya, wih. apa ya? Susah deh dijelasin juga. Jadi tuh batas antara apa namanya kebun ladang penduduk sama yang liar ya. Nah itu kita ngejar di situ tuh. Pokoknya sebelum maghrib harus udah ngelewatin hutan pinus sama yang pisang itu. Gitu. Berangkat lah gitu kan. Oke gitu kan. Nah di sini mulai nih. Nah ketika kita udah ngelewatin ladang sama perkebunan penduduk, nah mulai masuk ke hutan itu kan tuh. Temen gua ada satu orang nih yang ikut ekspedisi pertama. Jadi awalnya sih kalau kita apa ya, kalau kita pikir sih nggak aneh gitu. Sebelum ekspedisi ini gagal lagi gitu loh. Tapi setelah ditelaah, mungkin awalnya gara-gara dia ini. Ternyata tuh dia karena merasa udah hafal jalurnya, dia jalan lah sendirian cepet gitu, ngeduluin. Tapi semuanya timnya dari 9 orang, ngendaloin yang 9 orang 10 kurang 1 9 ya. Terus lanjut. Karena kenapa dia merasa sudah tahu itu treknya gitu loh. Karena yang ekspedisi pertama kan lewat situ juga tuh. Dari Palutungan juga. Itulah yang dimulainya nih, yang horornya di sini nih. Dia udah duluan. Nah kita yang rombongan 9 orang ini sampailah di ini di hutan itu juga tuh kan. Kita tungguin tuh apa namanya kawan kita yang duluan itu, kirain dia nungguin kita gitu kan. Ternyata kok dicari nggak ada gitu kan. Deg-degan dicari nggak kemana kok nggak ada. Enggak, sebenarnya nggak deg-degan juga. Kita mikirnya dia udah duluan, mungkin nunggunya di apa namanya, di titik lain gitu kan, cuma di jalur yang sama. Nah yang 9 orang ini yang aneh, karena kok udah apa ya, udah nyari jalan di sekitar situ, kok ketemunya tempat itu lagi gitu ya. Jadi muter-muter aja gitu ya kayak. Padahal kan jalurnya kelihatan gitu kan. Sebelum itu menjelang mau maghrib tuh udah apa ya, udah mulai agak gelap lah gitu. Cuman jalan masih kelihatan. Nah itu sembari mikirin temen yang satu, lah kita bingung kok adanya di tempat-tempat ini lagi gitu loh. Kita nyari jalur lagi kan, muncul di tempat itu lagi. Ini kan yang tadi gitu kan. sekali 2 kali belum panik, cuman sampai sekitar apa ya, jadi lo muter-muter itu di jalan yang sama berapa kali tuh? Jadi itu kok di situ lagi gitu kan. Lo lagi gitu. 4L mulai di situ tuh Bu. Apa namanya, mikirnya bukan temen lagi. Kita nggak mikirin temen tuh, karena mikirnya gini, kalau kan temen apa namanya, temen itu juga kita mikir pasti takut juga nih. Kalau dia takut pasti kan kembali lagi tuh kan dari titik dia nunggu kan. Cuma anehnya kok nggak ketemu gitu loh. Padahal kita di situ-situ aja tuh. Itu kurang lebih hampir berapa ini ya? Oh itu lama tuh Bu. Saya baru apa namanya, mikirnya kita baru, wah ini udah nggak bener nih kalau begini. Nah itu pada situasi seperti itu lo sendiri mencoba berbuat apa nih, melakukan apa nih? Nah ya pokoknya kalau yang apa namanya ya, kalau yang kan ada temen yang istilahnya ya dia udah
lumayan pengalamannya lumayan banyak di petualangan naik gunung gitu kan. Dia tuh kalau dia coba nyari jalur. Nah kalau kita nih yang ngikutin aja kan awalnya kan, cuma lama-lama wah ini nggak bener kayak begini nih karena wah udah jatuhnya di situ-situ terus kan. Panik nggak? Gitu panik nggak gitu kan ada 9 ya. 9 ini mulai, kepalanya berbeda-beda ya. Ada yang pumping up-nya, waduh deg-degan. Ada yang jalanin. Nah itu gimana tuh situasinya? Nah itu macam-macam. Kalau gue sih istilahnya nggak terlalu panik ya karena kan rame-rame nih, ya kan. Nah cuma kalau yang istilahnya ya baru walaupun udah sering ini, cuma nggak kalau untuk naik gunung agak-agak ngeri juga sih sebenarnya gitu kan. Yang mereka ini yang waduh udah kecapean lah apalah udah ngeluh gitu kan. Itu sampai akhirnya kalau gue nih akhirnya nih karena udah masuk maghrib kan, itu kan sebenarnya udah lewat malah itu udah lewat maghrib malah itu sebenarnya tuh sampai isya itu karena kelewatan kan sholat maghribnya itu kan jadinya akhirnya inisiatif deh ini kan, ini kayaknya kalau begini nih emang ada yang aneh nih gitu kan. Iya karena yang udah pernah ke situ kan, yang ekspedisi pertama di rombongan kita termasuk yang ada gitu loh, selain yang hilang satu itu kan, yang udah duluan gitu. Mereka akhirnya tuh yang temen gua yang itu udah mulai mikir juga nih aneh gitu kan. Akhirnya gua ajak pada sholat deh gitu, kita sholatnya di jamak gitu kan. Tayamum nggak? Tayamum atau memang ada air di situ? Kita tayamum itu, karena air kan kita bawa air cuma sedikit gitu kan, buat persediaan nanjak terus gitu kan. Akhirnya setelah sholat kita lanjut lagi kan nyari ya sekalian berdoa gitu kan, nyari berdoa. Jalan yang benar. Iya. Nyari jalan. sholat jamaah. Habis ya jikir dikit kita lanjut lah. Tapi lo waktu itu takut apa enggak? Ngerasa takut apa enggak dalam situasi itu? Atau mungkin lo bisa ngelihat teman-teman di situ kan, berarti ada 9 orang ya. Ada 9 orang, ada 9 wajah gitu yang ekspresinya bisa beraneka ragam. Terus lo yang temuin waktu itu gimana tuh? Kalau gue pribadi sih gue nyantai aja sebenarnya karena kan santai men. Iya. Tapi kan yang lainnya ini nih ada yang udah kecapean gitu kan. Tapi sebetulnya mereka sendiri nggak ada yang terlalu freak out ya atau panik situation gitu atau panik dalam iya, masalahnya rame-rame gitu kan, rame-rame kan ya ya mungkin kalau panik sih panik, cuman nggak ditunjukin gitu kan, cuman pada bercanda aja gitu kan. Nah setelah sholat itu kita lanjut nih kan, lanjut nyari jalur itu kan. Sama akhirnya kepikiran teman kita lagi tuh, kemana dia gitu. Nah itu kemana ini yang satu yang satu ini gimana nasibnya nih gitu kan. Karena mikir kita dia itu lanjut naik apa nunggu di base camp yang pertama atau turun gitu kan. Ya. Kalau kita mikirnya nih, kalau dia turun balik ke base camp di inian penduduk gitu kan, pasti kan ketemu, bener ya? Karena jalur yang sama gitu kan, bener ya gak? Tapi kok nggak ngelihat dia ini, nggak ketemu. Jadi gitu. Endingnya gimana lo? Akhirnya lo ketemu apa enggak? Terus ketemunya gimana? Akhirnya ketemu jalan. Akhirnya abis sholat itu tuh
habis sholat itu. Terus lo ketemu Tulus gak? Dia nyanyiin deh hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Belum ada Tulus dulu. Tapi Titi DJ udah ada. DJ udah ada. Titi DJ udah ada. Titi DJ udah. Terus. Lanjut ya. Ini akhirnya habis itu kita lanjut kan, ketemu tuh jalan tuh. Itu aneh tuh bener. Padahal kata temen gue tuh, nah ini mah gue tadi lewat sini kok kayak nggak ada jalan inian, jalur gitu. Oke, jadi finally ketemu lah gitu ya. Padahal ketemu jalan, akhirnya kita kan mikir tadi yang apa, sebelum ketemu jalan itu mikirin teman yang satu nih, mikirnya dia lanjut apa enggak nih. Tapi setelah ketemu jalan mikir kalau teman kita yang satu balik pasti kan paling enggak papasan sama kita gitu kan. Ini karena enggak papasan, kita mikirnya mungkin dia lanjut perjalanan nunggu di shelter pertama gitu kan. Itu namanya apa ya, Cigowong kalau nggak salah tuh. Itu ada semacam sungai atau mata air di situ tuh. Nah itu tempat shelter pertama tuh, base camp itu. Akhirnya kita lanjut ke situ tuh, lanjut ke shelter yang pertama tuh. Sambil positive thinking, temen mungkin udah sampai di situ gitu kan. Yang ngacir duluan pertama tuh. Itu sampai kira-kira jam berapa ya? Antara malam, ya pokoknya malam deh, antara jam 9 jam 10 gitu, jam 9 lo mikir ntar pada bingung. Terus ini karena udah lama gitu kan, gue merecall memori ya, merecall memori apa yang dulu gitu kan. Ya. Nah sampailah di shelter yang pertama, kebetulan ada beberapa pendaki juga, tim pendaki tuh udah base camp di situ. Cuman nggak banyak gitu. Kita tanya tuh orang-orang situ gitu loh, yang udah duluan ke base camp. Ada orang ngelihat pendaki satu orang nggak, ciri-cirinya begini-begini. Nggak ada yang lihat itu. Panik lah kita tuh jadinya tuh. Tadinya kita positive thinking, panik jadinya tuh. Di situ tuh mikirin teman kita yang satu itu. Itu. Ini lo berarti horornya tadi menemukan jalan dan hilangnya teman ya? Iya. Nih kocak. Gue jadi keinget lu yang malah dia ketawa. Ini serem loh. Sebenarnya kalau ngalamin momennya pada saat itu, waduh, serem itu. Oh gitu ya. Tampang lo gimana kalau ngerasa serem? Kalau gue sih sebenarnya biasa aja, karena gue kan rame-rame waktu itu udah gitu. Ya apa ya? Gue sih percaya yang hal-hal gaib gitu, cuman nggak terlalu istilahnya dibikin kayak apa ya? Istilahnya buy-in ya, dibuy-in. Jadi betul-betul malah justru dipelihara rasa takutnya gitu ya. Iya, dibilang terlalu istimewa yang jadi melenceng dari keyakinan kan gitu tuh jadinya kalau bener ya. Iya.